Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mengupas terkait dengan data keketatan Prodi SNBP ya di Universitas Padjadjaran di Bandung, Unpad tahun 2024. Di Unpad itu teman-teman, kalau bisa kita tampilkan daftar 3 tahun terakhir ya, peminat di jalur prestasi ya 2021 itu 42.034, luar biasa ya. Di tahun 2002 agak turun ya di 31.101 dan kemarin 2023 naik lagi menjadi 36.228. Kuota yang disajikan untuk tahun 2024 itu 7.460. Kalau kita sarikan 3 tahun terakhir, peluang pendaftar 2024 itu kisaran mungkin 35 ribuan sampai 40 ribu. Nah, di sini kelihatan teman-teman persaingan di Unpad itu seperti apa. Ini 4 modal yang harus disiapkan supaya teman-teman masih bisa bersaing di SNBP tahun 2024. Nah, eh, di video-video berikutnya saya juga akan banyak mengupas terkait dengan bagaimana tips dan trik untuk bisa lolos di SNBP tahun 2024. Data keketatan yang kita tampilkan itu diperoleh dari daya tampung ya dibagi jumlah peminat kali 100%. Misalnya ada FK ya, daya tampungnya 50, peminatnya 1000, maka angka persaingannya itu 5%. Dan kesimpulan dari angka keketatan ini itu semakin kecil angka keketatan, maka semakin tinggi persaingan atau peluang semakin kecil. Untuk itu pastikan produk-produk yang teman-teman pilih itu apakah angkanya kecil atau besar. Semakin besar angkanya, berarti semakin besar peluangnya. Kita akan kupas ya, kira-kira prodi-prodi apa di Unpad itu yang paling sulit untuk ditembus dilihat dari angka keketatan. Oke, di tabel pertama ini kelompok saintek ya, ada psikologi, farmasi, teknik informatika, pendidikan dokter gigi dan FK ya. Di angka 1, 2 dan 1, 2% saja. Bayangkan peluangnya hanya 1 dan 2%. Kalau ada 100 ya yang diterima hanya 1 atau 2 karena memang kuotanya terbatas, peminatnya di atas 2000 dan 1000. Bahkan ini psikologi ini 2150. Di kelompok sosum ada manajemen, ilkom, bisnis digital, akuntansi, dan ilmu HI. Di angka 1 dan 2% masih sangat luar biasa di kelompok sosum ini di Unpad ya. Bahkan ini hanya 1% saja. Manajemen, ilkom, dan bisnis digital. Ilmu HI dan akuntansi di angka 2%. Di tabel kedua untuk kelompok saintek ada ilmu keperawatan, di kampus Pangandaran ya, agribisnis, teknik geologi dan kedokteran hewan di angka 47%. Ini mengalami sebuah lompatan keketatan yang sangat mencolok ya. Di tabel pertama itu masih di bawah 3%. Di tabel kedua itu sudah di angka 5%. Kemudian di kelompok sosum ada ilmu administrasi bisnis, manajemen komunikasi, televisi dan film, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi. Di angka 2, 3, 4, dan 5%. Kalau di prodi sosum ini masih konsisten ya. Di tabel pertama 1 dan 2%, tabel kedua 2, 3, 4, 5%. Tapi di kelompok saintek ini lompatannya tinggi sekali ya, langsung di angka 7%. Di tabel berikutnya ada ilmu aktuaria, teknologi pangan, teknik elektro, statistika, dan teknik industri pertanian di angka 7, 8, 10, dan 11%. Nah, ini sudah mulai longgar ya. Sudah ada yang di atas 10%. Di kelompok sosum ada administrasi publik, ilmu politik, hubungan masyarakat, sastra Inggris, dan ilmu pemerintahan di angka 5 dan 7%. Nah, ini sudah mulai naik di angka 7% ya. Di kelompok berikutnya ada geofisika, kimia, teknik pertanian, biologi, dan matematika di angka 13, 14, 15, 18. Wow, ini 19% ya, mendekati angka 20% atau mendekati seperlimanya. Di sosum ada ilmu kesehatan sosial, antropologi, sosiologi, jurnalistik, sastra, Jepang di angka 7, 9, dan 10%. Nah, ini sudah mulai mendekati 10% ya. Ini jurnalistik dan sastra Jepang. Sudah mulai agak longgar. Di kelas berikutnya ada ilmu kelautan, agroteknologi, peternakan Pangandaran, fisika, dan ilmu peternakan di angka 23, 24, 30, dan 35. Nah, ini eh, prodi-prodi ini layak untuk dipertimbangkan karena dengan peluang di atas 30% ini menandakan prodi ini lebih tidak sulit ditembus ya karena memang peluangnya sangat tinggi sekali. Kemudian di sosum ada ilmu perpustakaan, ilmu komunikasi di Pangandaran ya. Kemudian administrasi Pangandaran, sastra Indonesia dan ilmu sejarah di angka 12, 13, dan 15%. Nah, ini sudah mulai angka yang lumayan di atas 15%.
Di kelompok Saintek menyisakan perikanan dan perikanan Pangandaran di angka 37 hingga 39% ya. Kemudian di kelompok Sosum ada sastra Arab, ekonomi Islam, sastra Jerman, sastra Perancis dan sastra Sunda di angka 16, 17, 16, 22% dan 26. Nah, ini sudah mulai di atas 25% ya. Bahkan di sastra Sunda hampir seperempatnya itu lolos semua. Terakhir di kelompok sosmed ada sastra Rusia 30-an% ya peluangnya. Di atas 35% ini sangat tinggi sekali. Nah, di Unpad itu juga membuka prodi D4 ya atau setara S1 ya untuk akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, bisnis internasional, pemasaran digital dan kebidanan. Ini prodi baru semua ya. Termasuk ini ada teknologi industri kimia, agroteknopreneur, administrasi keuangan publik, administrasi pemerintahan, bisnis eh, logistik, semua prodi baru. Kemudian ada kearifan digital, bahasa dan budaya Tiongkok, manajemen produksi media dan peristiwa bahari. Nah, ini produk-produk yang layak untuk diperhitungkan atau dijadikan alternatif pilihan ya. Semua baru dibuka, tapi perhatikan kuotanya ya. Ini adanya hanya 8, hanya 6, hanya 10, 12, 14 lah. Ini tentunya akan mempengaruhi nanti. Bisa jadi nanti peminatnya banyak, tapi kalau melihat ini produk baru bisa jadi belum banyak yang tahu. Nah, paling tidak data ini bisa dijadikan rujukan teman-teman. Beginilah potret keketatan prodi di Unpad Universitas Pajajaran. Di layar paling ketat ini perhatikan prodi-prodinya ini memang prodi-prodi yang di kampus yang lain juga sangat tinggi persaingannya. Teman-teman yang berminat atau bermimpi untuk kuliah di prodi ini pastikan modalnya sangat kuat sekali. Oke, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.